Juri, tadi tim oposisi bilang, A, ini akan menjadikan negara kita menjadi negara manja dan juga akan ketergantungan pada negara lain. B, dengan keterbatasan, maka masyarakat akan terdesak lalu bersemangat untuk menjalankan program bertani. C, impor akan mengolahkan produk dalam negeri sehingga produk kita akan mengalami kekalahan secara mutlak. Namun, dari penelitian yang telah kami lakukan, ini salah karena A, kegiatan impor-ekspor akan meningkatkan kerjasama bilateral antar satu negara. Ini baik karena satu, misal saja Indonesia dengan Thailand. Thailand mengimpor kopi misalnya dari Indonesia, sedangkan Indonesia apabila tidak mengimpor beras dari Thailand, maka Thailand akan merasa bahwa di sini pihak yang diuntungkan hanyalah Indonesia, sehingga Thailand akan malas ataupun akan memutus hubungan kerjasama, sehingga Thailand memilih sumber impor lain dari negara lain juga. Sehingga Juri, dalam kegiatan kerjasama bilateral kita membutuhkan rasa kepercayaan dan juga rasa atau simbiosis mutualisme yang dimana kedua pihak merasa saling diuntungkan dan juga saling menguntungkan. 2. Terjalinnya kerjasama ini dapat diterapkan apabila terjadi bencana juga tentunya, misal saja bencana alam pada misal saja meletusnya Gunung Krakatau ataupun apa, maka negara tetangga juga akan dapat berkumpul ataupun negara yang telah menjalin kerjasama dengan kita akan dapat membantu kita untuk mengevakuasi ataupun untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. B. Kamu tidak bisa datang dengan bilang justru karena terdesak ini meningkatkan minat pemuda misalnya. 2 alasan. 1. Perlu kita sadari bahwa kondisi kita saja saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Yang pertama karena kurangnya lahan, yang kedua karena banyaknya pencemaran sehingga tanah subur di negara kita ini sangat amat susah ditemukan. 2. Banyaknya orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam bertani. Justru apabila kita paksakan melakukan program bertani, padahal orang yang memahami ilmu bertani saja di Indonesia ini sudah sangat jarang, bukankah akan semakin merugikan bagi pemerintah? Coba kamu bayangkan apabila pemerintah menerapkan ataupun membuat program bertani untuk pemuda, dan apabila pemuda hanya melakukannya dengan asal-asalan ataupun pemuda hanya melakukan dengan terpaksa dengan ambil-ambil hadiah misalnya. Tapi coba kamu bayangkan apabila tidak berhasil, bagaimana kehidupan rakyat selanjutnya? Karena satu, negara akan mengalami kerugian dan juga uang yang dikeluarkan sudah sangat besar. 2, ketersediaan beras akan juga sangat terbatas dan juga kerugian dari usaha yang telah dilakukan tersebut akan mempersulit semuanya. C. Perlu kamu tahu bahwa tujuan impor ekspor ini adalah untuk menyetabilkan harga kebutuhan pokok. Impor beras dilakukan pemerintah untuk menyetabilkan harga kebutuhan pokok. Sangat sedih bukan apabila kamu tidak memahami ini? Kamu dan kita semua tahu bahwa mayoritas Indonesia, kebutuhan rakyat kita adalah mayoritas menggunakan beras. Kita makan dengan beras, kita membuat jajan dengan beras, ataupun kita juga bergantung dengan tepung beras. Apabila harga beras meningkat, maka tentu saja bukan banyak rakyat yang kesulitan. Mereka kesulitan cari makan, mereka kesulitan untuk makan, dan akhirnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengalami penyakit ataupun yang mendapatkan sakit-sakitan, dan juga banyak masyarakat Indonesia yang tentu saja kesulitan untuk mensejahterakan ataupun mempertahankan kehidupannya. Tujuan pemerintah ini untuk menyejahterakan harga beras ini, tujuan pemerintah bukan untuk mengalahkan produk dalam negeri. Saat ini produksi beras di Indonesia saja menurun drastis, maka harganya pun akan sangat mahal. Dan juga apabila tidak diimbangi dengan kegiatan impor ini, maka harga kita akan terus bertambah Juri, dan juga sehingga harga beras tidak akan sesuai dengan standar bukan? Juri, kami ingin diperlakukannya pengimporan ini namun dengan batasan yang telah kami berikan. Hal ini akan berdampak baik. Coba kita bandingkan apa yang ada di sisi oposisi dan yang di sisi kami. 1. Pada sisi oposisi, mereka ingin Indonesia meningkatkan program bertani ini. Ini tidak mungkin karena 1, kita tidak punya lahan seperti yang saya katakan bahwa Indonesia saat ini sedang kekurangan lahan untuk bertani. B. Kita kesusahan dalam penyaluran dana karena kondisi geografis kita yang tidak memungkinkan dan juga terus berpencar, maka penyaluran
penyaluran beras ini juga akan sangat berbeda, bukan? Taruh aja. Sehingga coba kamu bayangkan apabila negara yang mengalami susahnya jalur transportasi, maka mereka tentu saja para petani tersebut mengeluarkan ongkos yang lebih besar, bukan? Kurangnya kemampuan kita, karena kemampuan kita yang terbilang saat ini sudah menurun tentang kegiatan bertani, karena hanya orang-orang dahulu saja atau orang-orang yang sudah berumur saja yang dapat ataupun yang ingin berminat dengan kegiatan bertani ini. Harga yang akan melonjak. Coba kamu bayangkan saat pemerintah telah mengeluarkan uang untuk menjalankan program bertani, namun pada akhirnya kegiatan tersebut itu mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian, maka apa yang kamu dapatkan sebagai rakyat? Tentu saja kamu akan mendapatkan harga beras yang melonjak, karena hanya dengan itu keuangan masyarakat akan kembali. Karena hanya dengan itu juga, coba kamu bayangkan kita membutuhkan beras namun kita tidak mempunyai stok beras, tentu saja beras tersebut akan jadi perebutan, bukan? Kami memberikan alternatif, yaitu berupa mengembangkan namun dengan perlahan-lahan. Misal saja menyerap ilmu dari negara lain dengan SDM yang tinggi. Coba saja kita dapat menerapkan hal itu, kita dapat berlatih dengan negara yang memiliki SDM yang memiliki kualitas tinggi. Tentu saja kita dapat bertani, bukan? Walau dengan lahan yang tidak memungkinkan, walau dengan tanah yang kurang subur, maka kita juga bisa untuk melakukan bertani atau melakukan program bertani ini. Namun dengan syarat kita harus melakukannya perlahan-lahan, dan juga kita tidak naif. Kita masih membutuhkan impor beras, karena saat ini kita sadari bahwa banyak sekali masyarakat yang ada di Indonesia ini, sehingga tidak memungkinkan, bukan, apabila untuk mencukupi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Pepatah mengatakan, belajarlah hingga kamu dapat mengajarkan ini. Maka dari itu kita seharusnya belajar dan terus belajar, karena zaman akan terus berkembang dan juga akan terus meningkatkan persaingannya. Maka dari itu kita harus belajar hingga banyak sekali yang mengakui kita, dan juga banyak sekali yang ingin belajar dari kita. Baik, ambillah kesempatan sebelum hilang harapan. Bangga menjadi tim proposisi.